Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afria Ulfah Saragi dari kelas Biologi 1 Stambu 2020 UIN Sumatera Utara. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Ibu Junaida MPD. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang kalimat. Yang pertama, pengertian kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat pun dapat berbentuk dari satu klausa ataupun berupa dua klausa. Menurut Sulistiawati 2015, kalimat adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebahasaan. Sedangkan menurut Krida Laksana 2001, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan, perkataan atau linguistik, dan satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa atau beberapa klausa. Kemudian, ciri-ciri kalimat. Yang pertama, merupakan satu kesatuan bahasa yang memiliki fonem dan morfem. Apa sih fonem dan morfem itu? Nah, fonem adalah bunyi pada sebuah bahasa yang membedakan makna dalam sebuah kata. Sedangkan morfem adalah bentuk bahasa yang mengandung arti pada sebuah kata. Yang kedua, dapat berdiri sendiri meskipun tidak ditambah dengan kalimat lengkap. Yang ketiga, mempunyai pola intonasi akhir. Yang keempat, adanya huruf kapital dan tanda baca dalam sebuah kalimat. Yang kelima, kalimat aktif minimal terdiri dari subjek dan predikat. Yang keenam, mengandung anggapan yang lengkap. Yang ketujuh, mengandung satuan makna, ide atas pesan yang jelas. Berikutnya, yang pertama, pola kalimat. Semua kalimat yang kita gunakan berasal dari beberapa pola kalimat dasar. Sesuaikan dengan kebutuhan kita saja. Berikut kalimat yang berpola subjek dan predikat. Kalimat tipe dasar memiliki unsur subjek dan predikat. Predikat kalimat ini berupa kata kerja, kata sifat, atau bilangan. Contohnya, mereka sedang berenang. Mereka itu subjek, sedang berenang itu predikat, termasuk ke dalam kata kerja. Yang kedua, ayahnya guru SMA. Ayahnya itu subjek, guru SMA itu predikat, termasuk ke dalam kata benda. Yang ketiga, gambar itu bagus. Gambar itu termasuk ke dalam subjek, bagus termasuk ke dalam predikat, termasuk ke dalam kata sifat. Kemudian yang kedua, subjek atau biasa dilambangkan dengan huruf S. Subjek merupakan kalimat yang menunjukkan pelaku, tindakan, keadaan, masalah, atau segala sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan dan dapat diterangkan oleh predikat. Fungsi subjek ini dapat diisi oleh kata benda atau frasa nominah, klausa maupun
frasa verba. Yang kedua, subjek atau biasa dilambangkan dengan huruf S. Subjek merupakan bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tindakan, keadaan, masalah, atau segala sesuatu yang menjadi pokok suatu pembicaraan dan dapat diterangkan oleh predikat. Fungsi subjek ini diisi oleh kata benda frasa nomina, klausa, maupun frasa verba. Contohnya, ibuku suka menjahit. Kursi dosen itu bagus. Yang memakai kebaya dosen saya. Sebenarnya, dalam kaidah bahasa Indonesia yang baik mengisyaratkan fungsi subjek baik berupa kata, frasa, atau klausa harus menunjukkan pada benda yang konkret dan abstrak. Yang ketiga, predikat. Biasa dilambangkan dengan huruf P. Predikat merupakan bagian kalimat yang berfungsi memberitahu atau menerangkan tindakan atau melakukan perbuatan subjek dalam sebuah kalimat. Predikat juga berfungsi untuk menyatakan sifat atau keadaan subjek, termasuk juga untuk pernyataan jumlah suatu yang dimiliki oleh subjek. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, satuan bentuk yang dapat mengisi predikat tidak hanya kata, tetapi juga berupa frasa. Contohnya, kuda berlari. Contoh berikutnya, perempuan cantik sekali. Yang berikutnya, Jakarta dalam keadaan kondusif. Contoh berikutnya, Rini murid baru. Kata berlari itu termasuk ke dalam predikat, cantik sekali termasuk ke dalam predikat. Yang keempat, objek atau biasa dilambangkan dengan huruf O. Objek merupakan bagian kalimat yang menjadi sasaran tindakan subjek dan melengkapi fungsi predikat. Karena pelengkap predikat, maka biasanya objek selalu di belakang predikat. Sama halnya dengan subjek, biasanya objek diisi oleh nomina atau frasa nomina dan juga klausa. Dalam kalimat pasif, objek dapat berfungsi sebagai subjek. Contohnya, dosen itu membaca buku bahasa Indonesia. Buku bahasa Indonesia dibaca oleh dosen itu. Pada contoh itu, fungsi objek berada pada buku bahasa Indonesia. Yang kelima, pelengkap atau yang disingkat PEL. Pelengkap merupakan bagian kalimat yang berfungsi sebagai pelengkap predikat. Unsur pelengkap hampir sama dengan objek, hanya saja kalau objek dapat berfungsi sebagai subjek, sedangkan kalau pelengkap tidak dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Contohnya, hakim membaca vonis hukuman. Hakim subjek membacakan predikat, vonis hukuman objek. Yang keenam, keterangan atau biasa disingkat KET. Keterangan merupakan bagian kalimat yang menerangkan lebih lanjut tentang subjek, predikat, dan juga objek dalam sebuah kalimat. Keterangan boleh ditempatkan di mana saja atau bersifat mana suka. Boleh diletakkan di tengah, di awal, atau di akhir. Tetapi tidak boleh mengubah makna sebuah kalimat tersebut. Contohnya, mahasiswa mengikuti ujian akhir semester sore itu. Mahasiswa sore itu mengikuti ujian akhir semester. Sore itu, mahasiswa mengikuti ujian akhir semester. Frasa sore itu pada ketiga kalimat
tersebut berfungsi sebagai keterangan yang berbentuk frasa nomina. Menurut Alwi dan Spinoza dalam Hikmat berdasarkan makna, terdapat beberapa jenis keterangan dalam kalimat. Contohnya, keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan alat, keterangan tujuan, keterangan cara, keterangan peserta, keterangan simulatif atau kemiripan, keterangan sebab, dan keterangan kesalingan. Penjelasan berikutnya, pola kalimat dasar. Yang pertama, kalimat dasar tipe SP. Dalam kalimat dasar tipe ini, predikat biasanya diisi oleh verba transitif dan frasa verba. Akan tetapi, ada pula pengisi predikat berupa nomina, adjektiva, frasa nomina, dan frasa adjektiva seperti pada contoh, Nurul tertawa. Nurul itu subjek, tertawa itu predikat. Contoh berikutnya, Nurul mahasiswa bahasa Indonesia, tertawa bahagia. Nurul mahasiswa bahasa Indonesia itu subjek, tertawa bahagia predikat. Contoh berikutnya, para korban banjir itu terlantar. Para korban banjir itu subjek, terlantar predikat. Yang kedua, kalimat dasar tipe subjek, predikat, dan objek. Biasanya pada kalimat ini predikatnya diisi oleh verba transitif yang memerlukan dua unsur pendamping, yaitu unsur subjek dan unsur objek untuk melengkapinya. Contohnya, KPK menangkap para koruptor. KPK subjek, menangkap predikat, para koruptor objek. Yang ketiga, kalimat dasar tipe subjek, predikat, pelengkap. Tipe kalimat ini hanya saja ada dua unsur pendamping yang melengkapi predikat, adalah subjek dan pelengkap. Contohnya, banyak orang menjadi anggota DPR. Banyak orang subjek, menjadi predikat, anggota DPR pelengkap. Contoh berikutnya, tanjidor merupakan alat kesenian asal Betawi. Tanjidor subjek, merupakan predikat, alat kesenian asli Betawi pelengkap. Yang keempat, kalimat dasar tipe subjek, predikat, dan keterangan. Sama halnya dengan kalimat dasar tipe sebelumnya, predikat pada kalimat dasar tipe ini memerlukan dua unsur pendamping untuk melengkapinya. Dua unsur pendamping itu adalah subjek dan keterangan. Contohnya, Maya adalah dosen bahasa Indonesia. Maya subjek, dosen predikat, bahasa Arab keterangan. Yang kelima, kalimat dasar tipe subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Pada kalimat dasar tipe ini menuntut tiga unsur pendamping, yaitu subjek, objek, dan pelengkap untuk melengkapi predikat supaya kalimat tersebut menjadi efektif dan gramatikal. Contohnya, Gubernur DKI memerintahkan bawahannya untuk bekerja. Gubernur DKI subjek, memerintahkan predikat, bawahannya objek, untuk bekerja pelengkap. Contoh lainnya, Tuti membelikan adiknya buku baru. Subjek, membelikan predikat, adiknya objek, buku baru pelengkap. Yang keenam, kalimat dasar tipe subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sama dengan kalimat dasar sebelumnya,
Kalimat dasar tipe ini membutuhkan pendamping keterangan setelah objek. Contohnya, Bu Rizky membimbing mahasiswa di kampus. Bu Rizky subjek, membimbing predikat, mahasiswa objek di kampus keterangan. Contoh lainnya, BNN memeriksa tersangka secara mendetail. BNN itu subjek, memeriksa predikat, tersangka objek, secara mendetail keterangan. Penjelasan yang berikutnya, jenis-jenis kalimat. Yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya mempunyai satu gagasan utuh dan terdiri atas subjek dan predikat. Biasanya kalimat tunggal mengandung satu klausa tunggal. Unsur objek, pelengkap, dan keterangan tidak diharuskan ada pada kalimat tunggal. Namun, jika predikat berbentuk verba transitif, maka unsur objek diperlukan untuk melengkapi unsur predikat. Menurut Cook dan Ellison and Picot, dalam hikmat kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa bebas tanpa klausa terikat. Contohnya, Bayu pergi, dia minum, adik bermain. Unsur subjek dan predikat pada kalimat tunggal dapat diperluas dan dilengkapi oleh unsur lain seperti objek, pelengkap, atau keterangan. Jadi, kalimat tunggal bukan berarti kalimat pendek, tetapi juga bisa ditemukan kalimat tunggal yang panjang. Hanya saja klausa atau gagasannya tetap satu. Yang kedua, kalimat majemuk. Berbeda dengan kalimat tunggal yang hanya dibentuk oleh satu klausa, kalimat majemuk merupakan kalimat yang dibentuk dengan gabungan dua atau lebih klausa. Kalimat majemuk terbagi menjadi dua, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Menurut Vinoja, dalam hikmat, ciri-ciri dari kalimat majemuk setara adalah dibentuk dari dua atau lebih klausa tunggal. Kedudukan kedua kalimat atau klausa tersebut sederajat. Dalam kalimat majemuk setara, terdapat konjungsi atau kata hubung yang biasanya terdiri dari baik, dan, maupun, tetapi, sedangkan, atau lalu. Seperti halnya kalimat majemuk setara yang terdiri dari dua atau lebih klausa, kalimat majemuk bertingkat juga terdiri dari gabungan beberapa klausa tunggal. Hanya saja, dalam kalimat majemuk bertingkat, kedua klausa tidak sama rata atau tidak setara derajatnya, karena klausa yang kedua merupakan perluasan dari klausa yang pertama. Jenis kalimat selanjutnya ialah kalimat efektif. Kalimat dapat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan maupun pemberitahuan secara sesuai dengan maksud si pembicara atau si penulis. Untuk itu, mengirim suatu pesan tersebut harus memenuhi syarat sebagai kalimat yang baik, yaitu strukturnya benar, pilihan kata tepat, hubungan antar bagiannya logis, dan ejaannya pun harus benar. Menurut Fuad, dalam hikmat kalimat adalah kalimat yang disusun secara sadar untuk mencapai daya informasi yang diinginkan oleh penulis terhadap pembacanya. Dari penjelasan tersebut, mengidentifikasikan bahwa kalimat dapat dikatakan kalimat efektif apabila gagasan yang disampaikan oleh penulis dari kalimat tersebut
dapat diterima secara utuh dan tepat oleh pembaca. Syarat-syarat kalimat. Yang pertama, kesatuan gagasan. Setiap kalimat yang baik harus jelas memperlihatkan kesatuan gagasan-gagasannya, mengandung satu ide pokok. Tidak hanya itu, kalimat pun harus memiliki keseimbangan yang harmonis antara pikiran dan struktur bahasa yang dipakai. Ciri-ciri kesatuan bahasa dapat dilihat atau didengar, yaitu yang pertama, adanya subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, tidak dapat subjek ganda. Yang ketiga, tidak menggunakan kata penghubung intra kalimat dan kalimat tunggal. Yang terakhir, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Yang kedua, koherensi yang baik dan kompak. Yang dimaksud dengan koherensi atau kepaduan yang baik dan kompak adalah hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur-unsur atau kalimat kelompok kata yang membentuk kalimat itu. Yang pertama, koherensi rusak karena tempat kata dalam kalimat tidak sesuai dengan pola kalimat. Yang kedua, kepaduan sebuah kalimat akan rusak pula karena salah mempergunakan kata-kata depan, kata penghubung, dan sebagainya. Yang ketiga, kalimat lain yang dapat merusak koherensi adalah pemakaian dua kata yang maknanya tumpang tindih. Kesalahan terakhir yang dapat merusak koherensi yang baik dan kompak adalah menempatkan keterangan aspek. Contohnya kata sudah, telah, akan, belum, dan sebagainya. Syarat berikutnya, penekanan. Dalam bahasa lisan kita dapat mempergunakan intonasi, gerak-gerik, dan sebagainya untuk memberikan tekanan pada sebuah kata. Sedangkan dalam bahasa tertulis, hal tersebut tidak mungkin kita lakukan. Namun, penekanan dalam kalimat dapat menggunakan cara-cara seperti di bawah ini. Yang pertama, mengubah posisi kata atau frasa dalam kalimat. Yang kedua, mempergunakan repetisi kata atau frasa. Yang ketiga, pertentangan kata. Yang keempat, partikel penekanan. Dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa partikel yang berfungsi untuk menonjolkan sebuah kata atau ide dalam sebuah kalimat. Partikel-partikel yang dimaksud adalah kata lah, pun, kah yang oleh kebanyakan tata bahasa tersebut imbuhan. Syarat berikutnya, variasi. Variasi merupakan suatu upaya yang bertolak belakang dengan repetisi. Jika repetisi lebih banyak menekankan kesamaan bentuk, maka variasi justru menghindarinya agar tidak terlalu monoton. Untuk itu, dalam variasi dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, variasi sinonim kata. Cara yang kedua, variasi panjang pendeknya kalimat. Variasi selanjutnya, variasi menggunakan bentuk me dan di. Yang terakhir, variasi dengan merubah posisi dalam kalimat. Syarat yang kelima, paralelisme. Paralelisme menempatkan gagasan-gagasan yang sama pentingnya dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur atau konstruksi gramatikal yang sama. Paralelisme atau kesejajaran bentuk
membantu memberikan kejelasan dalam unsur gramatikal dengan memperhatikan bagian-bagian yang sederajat dalam konstruksi yang sama. Syarat yang terakhir, yang keenam, penalaran atau logika. Yang dimaksud dengan jalan pikiran adalah suatu proses berpikir yang berusaha untuk menghubungkan fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang masuk akal. Tulisan-tulisan yang jelas dan terarah merupakan perwujudan dari berpikir logis. Di bawah ini beberapa dasar tentang proses berpikir logis. Yang pertama, definisi atau batasan. Definisi atau batasan yang tepat merupakan kunci dari ciri berpikir yang logis, dan dengan demikian juga menjadi ciri-ciri menulis yang bagus. Contohnya, definisi berupa sinonim kata. Contohnya, pendidikan sama dengan pengajaran, kemerdekaan sama dengan kebebasan. Yang kedua, definisi berdasarkan etimologi. Yang ketiga, definisi formal atau real, atau yang sering disebut definisi logis. Definisi formal adalah suatu cara untuk membatasi pengertian atau istilah dengan membedakan genusnya dan mengadakan diferensiasi. Yang kedua, generalisasi. Generalisasi adalah suatu pernyataan yang mengatakan bahwa apa yang benar mengenai beberapa hal yang semacam adalah benar, atau berlaku pula untuk kebanyakan dari peristiwa atau hal yang sama. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.